Bapa surgawi, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Amin. Pertama kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang kami berhukum di tempat ini. Amin. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam setiap kami. Kami menyadari betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Semata-mata belas kasihan Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat lawatan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Khususnya buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah Engkau tebuskan dan sudah yang Tuhan Engkau kuduskan bagi kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat. Saat ini Tuhan kami membuka ibadah kami, bahkan KPC kami mulai dari awal. Kiranya Tuhan mengambil alih dalam segala apapun yang kami lakukan pada siang hari ini Tuhan. Mulai dari belajar awalnya sampai kami mengakhiri. Kami menyadari kami punya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pada saat siang hari ini. Hamba-Mu juga yang mengajari kami pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang hamba-Mu persiapkan dari rumah sampai di tempat ini, Engkau pakai terus hamba-Mu secara luar biasa, agar jemaat-Mu yang ada di tempat ini mereka diberkati. Bahkan kami semua yang diberkati lewat hamba-Mu. Kami memahami secara luar biasa apapun firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Khususnya buat kami berdoa buat khusus hamba-Mu Bapak Gembala Sida yang ada di tempat ini, Pak Stephen. Maka sekeluarganya Tuhan Engkau memberkati. Apapun yang menjadi pekerjaan hamba-Mu Tuhan Engkau berkati. Dalam segala pekerjaan hamba-Mu, keluar masuk hamba-Mu Tuhan Engkau memberkati dalam segala usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mic-nya sepertinya menggoda juga ini. Ya, tidak boleh. Oke, boleh diangkat sedikit Pak, yang di bawah. Nah, oke, cukup. Ya, salam kudus. Selamat siang semuanya. Baik jemaat Tuhan yang luar biasa ada di tempat ini, di ruangan ini, juga yang mengikuti live streaming. Ini adalah jemaat Tuhan yang sangat terberkati, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ini adalah merupakan bukti nyata kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Amin. Amin. Terutama Pak Gembala di sini sudah sehat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Gembala kita semua. Luar biasa ya. Sehat, puji Tuhan. Ya pasti ya sehat terus ya Pak. Puji Tuhan. Saling mendoakan kita semuanya. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada Bapak Ibu semuanya, terutama anak-anak kita yang luar biasa ya. Saya semakin bergairah semangat saya kalau lihat anak-anak ini semuanya ya, wajah-wajah yang sangat diberkati oleh Tuhan, pintar-pintar semua. Doakan semua ini adalah generasi penerus yang akan lebih sukses lagi di masa yang akan datang ya. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gembala, Pak Steve memberikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang tadi sudah didoakan oleh saudara kita, bahwa kita di sini semua bersyukur kepada Tuhan karena kita dari hari ke hari semakin mengalami perubahan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kata-kata kuncinya itu luar biasa, di dalam Tuhan. Nggak ada lagi yang menandingi, ya kan? Di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara,
untuk waktu yang diberikan kepada saya sudah tahu bahwa pertanyaan ada mungkin yang ditulis dalam buku catatan, ada mungkin di gadget, di HP dan sebagainya, ya. Dan ada lagi nanti yang muncul dari pemberitaan topik hari ini. Nah, tapi saya juga harus menyampaikan mohon maaf kalau tidak bisa semua sekaligus dalam setiap pertemuan. Pertanyaan yang tersedia belum bisa dijawab, bukan tidak mau menjawab, tapi kita butuh waktu yang lebih banyak ya Pak Gembala ya. Tapi kan sudah ada rencana mau mau belajar atau kita ibadah Padang ya di luar ya. Nanti di sana semua yang tertinggal seumpama masih ada pertanyaan-pertanyaan dari semua proses di mana kita belajar di tempat ini ya, nanti akan kita habiskan di sana, kita tuntaskan semuanya. Tapi yang paling pokok-pokok dulu akan kita pahami bersama supaya langkah gerak kita, irama kita selalu sejalan, amin. Jalan untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas semangatnya ya, yang luar biasa. Dan saya juga tambah semangat nih ya Bapak Ibu untuk terus menyampaikan bagian-bagian yang terpenting di dalam pengetahuan yang benar untuk menopang, mendukung agar semangat kita melayani semakin bernyala-nyala. Itu intinya. Dan tentu keluarga kita makin diberkati oleh Tuhan semuanya. Baik, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang saya kira ini juga tidak kalah penting untuk kita bersama-sama memahaminya supaya kita bisa lebih lebih semangat lagi dalam menyaksikan Injil kasih karunia Allah, yaitu tentang berita kepastian masuk surga hanya karena iman yang dikaruniakan oleh Allah atas kasih karunia-Nya kepada kita, ya, sehingga nanti dari apa yang sudah dicanangkan sebelumnya, kita akan ada pertemuan ya paling sedikit 7 kali, dan saya rangkum saja Pak Gembala ya, sehingga bisa saling melengkapi topik-topik yang kita bahas itu ya, dan secara detailnya nanti kita akan bisa diskusikan lagi di hari yang akan datang. Nah, puji Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu topik di KPJ kita ini ya, yaitu kedatangan Tuhan. Amin. Ya, tidak apa-apa, nanti akan saya kombinasikan semua topik-topik itu supaya itu menimbulkan keingintahuan daripada semua jemaat untuk lebih mendalami lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya biasanya menyampaikan lebih kepada integrasi. Jadi ada perpaduan daripada pembahasan kita itu yang berkaitan dengan topik-topik penting masih seputar di dalam doktrin dasar ya, 7 bagian doktrin dasar itu. Jadi saya akan menyampaikan hari ini yaitu tentang ya kedatangan Tuhan. Kenapa kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi ini kalau di sekolah tinggi teologi biasa disebutnya mata kuliahnya eskatologi. Eskatologi yaitu hal-hal yang akan datang. Tapi saya lebih cenderung mengatakan hal-hal yang akan datang. Ya,
Kenapa? Karena istilah eskatologi itu sudah cenderung kepada satu saja kedatangan Tuhan. Ya, satu macam saja kedatangan Tuhan. Tapi nanti akan kita lihat di dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan itu yang akan datang masih ada dua macam, ya. Jadi ada dua macam lagi. Meskipun di dalam Alkitab itu disebut tentang kedatangan Tuhan itu hanya yang pertama dan yang kedua kali. Tapi ini perlu dipahami bahwa di luar daripada kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua itu ada kedatangan Tuhan lagi yang disebut dengan kedatangan rahasia. Nah, itu yang sangat penting kita mengerti agar ya pemberitaan kita, kesaksian kita itu secara efektif membangun jemaat tubuh Kristus. Ya, membangun jemaat tubuh Kristus. Jadi pemberitaan kita itu harus membangun jemaat tubuh Kristus. Itu. Nah, jadi kenapa kita berbicara tentang kedatangan Tuhan? Karena begini. Kalau saya tanya, akhir daripada iman kita ini, pengharapan kita ini gimana Bapak Ibu akhirnya? Ya. Akhirnya di mana? Kapan berakhir? Apa kita berharap terus tanpa akhir? itu namanya sesuatu yang mustahil ya. Sesuatu yang tidak berdasar, ya kan? Nah, pasti pengharapan kita, iman kita ini akan suatu saat akan ada akhirnya. Pertanyaannya, akhirnya di mana? Ada yang bilang sesudah mati, ada yang bilang di surga, gitu ya. Yang pasti akan berakhir dengan kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Iya kan? Kan itu kerinduan kita semua kan. Untuk apa kita beriman tapi kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus pada akhirnya, kan itu sia-sia. Nah, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu secara langsung itu nanti, ya. Nah, itulah yang kita maksud bicara tentang kedatangan Tuhan. Kenapa kedatangan Tuhan ini penting? Sekali lagi kita bicarakan karena kita perlu lebih menyatukan antara dasar dengan apa? Antara awal dengan akhir. Amin. Nah, iya, kita awali dari mana? Terus berakhir di mana? Kan gitu ya. Nah, kita awali dengan iman kepada kasih karunia Allah dan nanti akan diakhiri ya ketika Tuhan Yesus datang. Tetapi Tuhan Yesus datang di mana? Dan kita akan menemui Dia di mana? Amin. Nah, itu sangat penting. Berjumpa dengan Yesus di mana? Ya kan? Jangan nanti berjumpa di bukit, berjumpa di sebuah kota atau bertemu di pinggir sungai atau di mana lah, kan begitu ya. Tapi Alkitab jelas mengatakan kita akan berjumpa dengan Dia karena Dia akan datang. Pasti Dia datang. Kalau Dia pasti datang, berarti kita juga pasti bertemu dengan Dia. Kan begitu ya. Nah, oke. Saya sudah sebutkan tadi bahwa ya di dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus itu ada berapa macam? Ada dua. Bukan hanya satu ya. Jadi kebanyakan orang tahunya pokoknya satu aja. Satu gereja semuanya, ya kan? Satu pengharapan, satu kedatangan Yesus dan seterusnya, ya. Mereka hanya tahu satu saja. Tapi kita akan lihat bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua macam. Nah, yang pertama kita akan lihat adalah kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Oke, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Di mana ini kedatangannya? Ini, iya, ini adalah di mana? Di
Iya, di Bethlehem. Persisnya adalah di Bethlehem, tapi kita sebut kedatangannya di mana? Di bumi. Berarti turun dia ke bawah, ke bumi ini. Oke? Nah, kita akan memahami nanti tujuan Yesus datang ke bumi ini yang pertama untuk apa? Dan untuk siapa? Ya kan? Nah, betul. Nah, nanti akan kita lihat yang pertama ya di dalam Matius. Mari kita lihat Matius pasal 1. Oke. Matius pasal 1. Ya. Matius pasal 1. Ya, kita baca mulai dari ayat 18. Saya akan membaca ya. Judulnya di atas itu apa? Kelahiran Yesus Kristus. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang itu dia tuh, karena koma di situ ada tujuannya, tujuan kelahirannya itu. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya. Sudah ada belum umatnya itu? Pada saat itu? Ada. Siapa umatnya itu? Israel. Ya. Bukan kita. Kita nggak ada di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang pertama, kedatangan Yesus Kristus ya ke dunia ini melalui kelahirannya adalah untuk melayani umatnya, yaitu bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu umat Tuhan, Bapak Ibu sekarang? Kenapa Israel itu disebut umat Tuhan yang spesial? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Kenapa mereka bangsa pilihan? Karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub semua bangsa di bumi akan diberkati. Apa itu sekarang? Tidak. Apa kita mendapatkan berkat dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel? Tidak. Ya, baik saudara. Nah, oke. Nanti bisa itu dijelaskan lebih jauh, tapi kita jangan mengarah ke situ dulu, ya kan? Kita fokus ke sini. Jadi, bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini pertama kali, tujuannya adalah untuk mengurusi umat pilihan, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Berapa suku? 12. Bukan 13 ya? 12. Enggak ada di situ orang suku Jawa. Iya. Oke, satu aja contohnya, nggak usah disebutin yang lain, karena kita banyak suku di sini kan. Tapi sebanyak apapun suku kita di sini, tidak ada salah satu dari suku Israel. Ya, berarti kita nggak termasuk di situ. Oke, dari mana kita tahu, Bapak Ibu ya? Ya, ini pelan-pelan kita lihat. Mari kita lihat di Matius pasal 1.
Ya, kita lihat di Matius 15. Oke. Ya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kursi ya? Ya, enggak apa-apa. Saya berdiri. Pak, Ya. dapat bukunya masuk. Oh iya, benar. Oke. Ini tadi ayat 21 ya? Ya. Oke. Untuk Umatnya Israel. yang video yang ditambah. Untuk menyelamatkan Umatnya bangsa Israel. umat Israel. Oke, ya. Saudara bukan Israel, bukan? Bukan. Iya. Terima kasih. Itu harus tegas ya. Supaya tidak. Orang bias. Ya. Supaya jangan dipengaruhi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oke. Kita baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini orang Israel atau bukan? Bukan. Jadi supaya jelas kita tahu nanti bagaimana perlakuannya pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wah. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Ya. suruhlah ia pergi. Nah. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oke, situ dulu Pak. Yes. Apakah Yesus menyambutnya? Tidak. Kok bisa ya? Kenapa ya? Harusnya kalau ada orang yang minta tolong, bagaimana? Sekarang saudara kalau ada orang minta tolong, bagaimana? Kepada saudara untuk dilayani. Langsung tolong. Beda, kok bisa? Beda ya? Beda. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Ya? Gantung permintaannya. Ya, makanya ketika ibu ini minta anaknya untuk disembuhkan, pasti dia sudah tahu bahwa Mesias yang datang itu adalah pembuat mujizat kan? Nah, makanya dia nggak mau ketinggalan. Tapi karena dia bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan dia berteriak-teriak, apa yang dipahami oleh murid-muridnya? Oh, ada jiwa nih, ada jiwa baru nih Tuhan. Apa mereka bilang begitu sama Tuhan Yesus? Tidak. Dia bilang suruh dia pergi, usir. Wah, gimana ini? Ya kan? Kok begitu? Nah, ya. Apakah kalau orang Israel yang minta kesembuhan kepada Yesus diusir pada waktu itu? Tidak. Semuanya dipanggil. Yohanes mengatakan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan untuk menyatakan berbagai macam mujizat bagi mereka kesembuhan. Tapi ketika orang bangsa luar datang, bangsa lain datang, mereka bilang apa? Usir dia. Berteriak-teriak pula dia kan? Kan begitu. Nah, kemudian Yesus berkata apa? Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, lihat di situ. Ada kata apa di situ? Ayat 24-nya. Hanya. Aku diutus Ya. hanya kepada domba-domba. Hanya. Matius 15 ayat 24. Yesus diutus, Yesus datang ke dunia ini Hanya kepada hanya. domba-domba. Tahu kan kata hanya kan? Iya. Only. Spesial. Jadi dikatakan bahwa Yesus datang untuk Semua orang. semua umat manusia, semua orang, semua suku. Tidak. Itu jelas di Alkitab.
hanya untuk domba-domba yang hilang dari Umat Israel. Nih, ada kata hanya di situ. Itu kedatangan Yesus yang pertama. Ya. Siapa yang mengatakan begitu? Yesus sendiri yang mengaku demikian. Saudara, aku diutus, aku datang ke dunia, aku lahir hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia katakan itu kepada perempuan Kanaan yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Apakah protes ibu itu? Tidak. Dari mana kita tahu? Tadi ya jawabannya. Tidak. Ayat 25. Iya. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus. Saya ulangi. Iya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Iya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing. wah, saudara pikir itu gampang? Itu semua anjing. Ya, posisinya memang begitu. Saudara, tahu kan saudara posisi seekor anjing di dalam keluarga kan? Apa artinya? Tidak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Bukannya tidak berguna, tapi tidak dapat warisan. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak. Siapa anak-anak itu? Anak-anak kerajaan. Ya. Di situ dikatakan apa? Roti. Nanti akan kita lihat. Apa kita masih posisi itu sekarang? Kan gitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Oke? Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Artinya pada saat itu posisi kita belum diperhitungkan menjadi pewaris, masih orang Israel. Sampai nanti orang Israel menolak Yesus sebagai raja, baru nanti yang kasih karunia Allah mengalir kepada kita, ya, melalui Injil keselamatan kasih karunia. Supaya Bapak Ibu bisa berpaham kaitannya apa. Itu ya. Kaitannya apa dengan penginjilan, dengan kedatangan Tuhan. Jangan salah memberitakan kaitan-kaitan tentang berkat Tuhan yang kita terima sekarang dan juga yang akan datang. Itu harus sinkron. Nah, kita lihat. Perempuan itu berhenti sampai di situ? Tidak. Ayat 27. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, apa katanya? Benar Tuhan. Dia tolak bahwa posisinya sebagai apa tadi? Anjing. Apakah perempuan ini bilang, wah kasar sekali Bapak ini? Karena dia ngerti posisinya. Benar Tuhan. Dia menolak itu. Iya kan? Dia nggak bantah itu. Tapi ada tapinya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah. Itu kapan? Dulu. Iya. Itu ya. Kapan posisi kita Sekarang tidak. seperti wanita itu? Dulu. Ya. Sekarang apa kita remah-remah? Tidak. Ya. Asli kita ini dapat roti dari surga, ya. Dan kita posisinya adalah anak. Amin. Kita adalah anggota tubuhnya, ya. Amin. Kita adalah anggota tubuhnya. Bahkan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. jadi bukan remah-remah lagi, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, lalu setelah itu kita lihat di situ. Ayat 28. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka Ya. jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya Sembuh. Sembuh. Jadi roti
Roti tadi, roti siapa? Roti yang dari surga tadi, roti siapa? Rotinya Isa. Roti kita? Tidak. Itu adalah roti mereka. Oke? Itu roti mereka, bukan roti kita. Bapak Ibu Saudara. Itulah pada momen kedatangan Yesus yang Pertama di bumi. yang pertama di bumi. Kita harus paham itu. Jadi jangan sampai nanti kita juga mengaku-ngaku lagi Israel rohani. Itu tidak benar, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Karena apa? Karena kita berarti sudah mengambil posisi yang salah. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Bukan hanya roti saja sekarang, Bapak Ibu sudah di dalam rumah pemilik, ya kan? Orang dalam kita ini. Amin. Amin. Saudara. Ya. Jadi saudara dan saya bukan hanya pemilik roti, orang dalam. Ya, dalam Kristus. Amin. Luar biasa. Tapi saudara jangan salah menempatkan posisi kita. Karena saudara, ya, saya kemarin karena kita renovasi tempat ibadah kita, saya pikir saya semangatnya masih semangat muda, angkat badan, posisi salah ngangkat, langsung pinggang ini pada sakit, ya betul, keseleo. Kalau salah kok posisi, nggak boleh kita salah posisi di dalam melayani ini, ya kan? Posisi kita harus pas. Di dalam setiap pertandingan juga pertama kali yang harus dilihat adalah apa? Posisinya harus pas, ya kan? Jadi posisi kita di sini dulu, Bapak Ibu Saudara, belum diperhitungkan. Supaya kita lihat nanti betapa besarnya berkat Tuhan, berkat kasih karunia Allah yang kita terima sekarang ini, itu harus kita hargai. Amin? Iya. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, tadinya udah lihat tuh kan wanita itu, perempuan Kanaan itu, pertama dibilang apa? Usir. Dia ngotot lagi. Yang kedua, kemudian dibilang apa? Yesus diam, tidak menjawab, tidak merespon. Yang ketiga, dibilang roti tidak peruntukan untuk anjing. Saudara, ya. Artinya waktu itu orang-orang di luar daripada bangsa Israel itu adalah hopeless. Tahu hopeless ya? Tanpa pengharapan. Mari kita lihat ya di dalam Efesus pasal 2. Ya, ayatnya yang 11 sampai kita lihat saja dulu sampai ayatnya yang ke-12 sampai 13 lah sekalian ya. Oke. Ya. Efesus 2. Mari kita buktikan bahwa posisi kita pada waktu itu adalah hopeless, tidak punya pengharapan. Efesus pasal 2 ayat 11. Ya, silakan Pak Gembala. Ya, sudah semua? Sudah. Silakan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut tadi, ya, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Lihat di sini, benar ya? Sinkron kan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Iya kan? Yang tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Iya. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam diri. Nah, itu keadaan kita kapan? Dulu, ya. Waktu pada saat Yesus yang pertama kali datang, tanpa Kristus, tanpa kewargaan Israel, ya warga Israel, apalagi tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang tidak dijanjikan. dapat perjanjian. Ya. Kemudian Tanpa pengharapan. Ya, tanpa Allah. Tanpa dan pengharapan. Tanpa pengharapan. 5 tahun.
Benar dibuktikan oleh wanita tadi kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itulah posisi kita dulu. Kapan itu dulu? Ya berbicara tuh pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Ya, bahkan mulai dari masa perjanjian lama. Ya. Yang memungkinkan bangsa lain bisa beroleh berkat Tuhan kecuali mau menjadi agama Yahudi. Ya kan? Kalau tidak mau beragama Yahudi nggak bisa. Salah satu tadi ya kita lihat di situ dikatakan orang Israel itu identik dengan apa? Taurat. Ya Taurat, yaitu Sunat. Nah itu sekalian. Karena ada orang bersunat dan orang tidak bersunat, itulah yang dibedakan hukum Taurat itu. Maka selalu terjadi ada permusuhan. Bahwa bangsa lain itu adalah kafir kecuali mau menjadi agama Yahudi. Barulah dapat roti itu. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Apakah harus menjadi orang Yahudi? Tidak perlu. Dari mana kita tahu? Ayat 13-nya, Pak. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Nah, tetapi sekarang, lihat. Ada kata apa di situ? Sekarang. Iya, sekarang. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat Ya. oleh darah Kristus. Oleh apa? Darah. Oleh darah Kristus. Iya, sebelum tumpah darah Kristus, sebelum ya salib, bagaimana keadaan kita? Jauh dari Tuhan, nggak diperhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ya kan? Tetapi sekarang dosa diampuni. Iya, lunas dibayar. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksud dengan apa? Kasih Kasih karunia. Jadi kalau mau bertanya, apa kasih karunia Tuhan itu? Masih banyak orang bingung. Ada yang bilang pribadi Yesus yang lahir kasih karunia Tuhan. Loh, tapi sudah benar itu kasih karunia Tuhan. Tapi yang sekarang ini yang kita tanya. Sekarang, ya di zaman kasih karunia ini adalah kuasa yang mengalir kepada kita. Berkat Tuhan itu adalah karena tertumpahnya. Tanpa itu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita akan menjadi tetap dalam posisi apa tadi? Perempuan itu. Posisi yang tidak diperhitungkan, bukan pewaris. Ya. Jadi kalau saudara dan saya melihat bahwa pentingnya pemberitaan Injil, jangan memberitakan hal yang lain. Ini. Yesus mati hapus segala dosa. Kalau bukan karena itu, tidak ada orang yang akan tetap jauh seperti tadi ya, yang disampaikan oleh Paulus, ya kan? Dan karena posisi bangsa Israel itu berbeda dengan kita. Sebelum darah Yesus tertumpah pun mereka sudah jadi anak-anak kerajaan namanya. Anak-anak Abraham, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka pewaris. Kenapa? Karena Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Apa Tuhan bersumpah kepada nenek moyang saudara dan saya? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada dicatat dalam Alkitab maksud saya. Tidak ada kan? Iya. Bersyukurlah kita sekarang. Walaupun nenek moyang kita dulu adalah kafir. Tapi sekarang apa? Kita beroleh apa? Sudah menjadi apa dikatakan di situ? Kita sekarang sudah menjadi apa? Dekat, sangat dekat. Sedekat apa kita dengan Tuhan sekarang, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada batasnya. Sejauh iya, itulah lagu ya. Kadang-kadang harus ditanyakan. Benar juga. Itu lagu ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau lihat Alkitab, di Alkitab dikatakan 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayat 12 dan 27 katakan apa? Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, saudara. Menyatu dengan kepala, amin. Amin. Iya, bukan di pintu surga, tidak. Saya tidak percaya bahwa saya di pintu surga, di dalam, amin. Kok bisa di dalam? Kan Yesus ada di dalam surga sekarang, kan? Yes, saudara di luar Yesus sama di dalam. Dalam. Ya berarti sama.
Apa yang dialami oleh Yesus itu juga yang kita alami. Luar biasa, amin. Iya, saudara, mesti bersemangat nih melayani Tuhan dengan mengetahui kebenaran ini. Jadi sekarang kita sudah diperdekatkan oleh darah Yesus. Itu artinya apa? Sebelum tertumpah darah Yesus, saudara-saudaraku, kita belum mendapat roti itu, belum mendapat berkat surgawi itu, belum. Ya. Tapi sekarang sudah berapa lama? Sudah 2000 tahun lamanya. Ya. Inilah yang menjadi fokus pemberitaan kita, agar orang yang mendengar terberkati. Di luar itu berarti kita sedang berusaha untuk mendirikan kebenaran kita sendiri, dan tidak ada orang yang terberkati dengan itu. Orang harus terberkati dengan pekerjaan Kristus berdasarkan penebusan yang sudah selesai. Itu sekarang ini, saudara dan saya terberkati di sini. Dan itu bukan hasil usaha kita. Efesus 2:8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Benar saja. Karena itu adalah pemberian Allah. Hasil usaha Yesus. Betul memang, saudara. Keselamatan itu adalah kita terima secara cuma-cuma. Tapi ingat, ada yang bayar. Bukan murahan. Mahal. Darah Yesus yang tidak bernoda, darah dari Tuhan itu sendiri dikorbankan, menggantikan saudara dan saya. Dia digantung di kayu salib, kita bebas, merdeka dari dosa. Amin. Nah itu, jadi bukan tidak ada yang berusaha, ada yang berusaha sampai mengorbankan nyawanya, tapi bukan saudara dan saya, Yesus. Ya, itulah kebanggaan kita di dalam Tuhan. Di luar itu nggak ada, saudara. Karena Yesus 2 mengatakan, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, tapi sekarang dihidupkan karena penumpahan darah Yesus. Dan itu konteksnya pasal 2 ini. Ya, jadi apa itu, saudara? Itu yang pertama. Oke? Ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, adalah untuk apa tujuannya? Untuk mendirikan kerajaan sorga melalui bangsa pilihan, bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel menolaknya. Mereka menyalibkan Mesias. Ya. Dengan penolakan mereka kepada Mesias ini, Yesus Kristus, apakah rencana Allah gagal? Tidak, Allah tidak pernah gagal, mereka yang gagal. Tapi janji Tuhan adalah janji Tuhan, pasti digenapi. Hanya janji itu tertunda karena mereka tidak menerima. Ya, nah itulah yang menyebabkan Yesus harus datang kedua kali nanti ke bumi ini. Apa yang menyebabkan penolakan daripada bangsa Israel? Ya, jadi saya kasih garis-garis besarnya aja dulu Bapak Ibu ya. Detailnya nanti kapan-kapan kita pasti diatur waktu oleh Pak Gembala di sini dan pengurus di sini. Ya, oke. Jadi ya kita lihat di sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kita lihat dulu di Matius pasal 24. Di mana kedatangan Yesus yang kedua kali? Matius 24. Kita baca dari ayat 1 dulu sampai ayat 3.
Sudah? Ya, Matius 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 2. Matius 24. Ya. Matius 24. Bait Allah akan diruntuhkan. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, oke. Oh, kita lanjut dulu ke ayatnya yang ke-3, Pak. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu?" Yang keberapa ini? Dan tanda kesudahan dunia? Yang kedua. Iya, itu pertanyaannya kan. Jadi murid-muridnya tanya, apakah tanda kedatanganmu? Yang berapa? Keberapa? Kedua. Ya nggak mungkin yang pertama, orang dia ada di situ, ya kan? Ya. Berarti tanda kedatangan Yesus yang Kedua. kedua kali. Ya, jadi ditanya apa tanda kedatangan? Tanda kedatangan Yesus yang keberapa? Yang kedua kali. Jadi kaitan dari yang pertama dengan yang kedua ini sangat erat. Sama-sama dibunuh. Ya, oke. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali di mana ini? Nanti akan kita lihat. Tapi kita lihat dulu. Ya, tuh, ya kita lihat dulu di apa namanya? Di ayat 9 sampai 14 lah. Ya, boleh dilanjut. Ayat 9. Ya, sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Nah, Dan Oleh karena nama. oke. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. ya. Yang bertahan akan Sampai kesudahan akan selamat. apa itu sekarang? Tidak. Tidak perlu bertahan supaya selamat sekarang. Amin. Terima aja. Ini keselamatan karena kasih karunia Allah. Yesus yang bertahan. Roh Kudus yang mempertahankan kita. Efesus 4:1 ayat 13 dan 14. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Bukan orang percaya yang bertahan. Iya, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Tapi dikatakan di situ menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana antikristus akan berkuasa di bumi ini, maka Injil adalah siapa yang bertahan akan selamat. Sudah? Nah sekarang banyak pengkhotbah, siapa yang bertahan akan diselamatkan. Loh, memang siapa yang bertahan sekarang? Ada yang sanggup. Pak Pendeta juga nggak bakal bisa sanggup bertahan. Yang berbicara di mimbar itu, apakah bisa? Sudah, dan bertahan dari apa? Begitu. Jangan menempatkan ayat-ayat firman Tuhan secara silakan. Iya, makasih ya Pak. Dengan sabar. Itu untuk kedatangan Yesus menjelang dan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Lagi pula itu adalah pemberitaan, ya, pemberitaan Injil kerajaan yang tertunda dulu kepada bangsa Israel. Kamu akan disiksa katanya. Kamu itu siapa? Konteksnya di situ Israel. Iya, memang bangsa Israel memang mendapat hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan dengan menyalibkan Mesias. Mereka harus bertobat dan mengaku dosa-dosa mereka. Kita udah belajar ya? Sudah. Beberapa waktu lalu kan tentang pengampunan bagian yang kedua. Mereka harus mengaku akan dosa-dosa mereka. Mereka sudah menyalibkan rajanya.
Itu adalah bukti pertobatan mereka. Dan mereka harus bertahan sampai kesudahannya, barulah mereka selamat. Ya, bandingkan dengan sekarang Bapak Ibu. Keselamatan saat ini adalah dengan apa? Dengan cuma? Iya, cuma-cuma kasih karunia. Jadi kita tidak boleh menyampaikan pemberitaan kita dengan bercampur aduk. Nanti pasti orang bingung dengan pemberitaan kita. Susah mereka nanti jadi selamat. Karena apa? Dicampur aduk. Bapak Ibu Saudara, iya kan? Segala sesuatu yang dicampur aduk jelas enggak? Enggak bisa jelas. Lihat di setiap kantor ada manajemen. Untuk apa? Untuk mengatur, membedakan siapa melakukan apa. Amin. Iya, baru dievaluasi. Ya. Nah, saudara, dalam rumah misalnya, rumah tangga, ibu-ibu semua, ya kan? Barang-barang dicampur aduk, ya kan? Kompor ditaruh di meja tamu, di ruangan tamu. Kompor masak, bagaimana? Pasti bukan ibunya yang bikin itu, anaknya kali yang ngangkat itu. Karena apa? Anaknya gak tahu pembagian yang benar, ya kan? Gak tahu, pokoknya dia pikir ini mainan semua nih, ya kan? Ditaruh semua, digeser-geser. Ibu-ibu udah dirapi-rapikan tuh, ya kan? Udah dirapikan rumah, sebentar lagi udah diberantakin sama anak-anak. Namanya juga anak-anak gak tahu membedakan, ya kan? Kita harus tahu membedakan program Allah. Amin. Kalau enggak, kita ini akan menyampaikan pemberitaan yang bercampur aduk dan orang akan bingung apa yang harus diikuti oleh siapa. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Yesus menjanjikan kedatangannya yang kedua kali. Di mana? Mari kita lihat. Iya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Kenapa Kisah Para Rasul 1? Karena disitulah Yesus menjanjikan bahwa Ia akan datang kembali. Ya, Kisah Para Rasul 1. Dia menjanjikan pada murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1. Kita lihat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Siapa membaca untuk kita? Boleh. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Ya, itu dulu. Ya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bagi seluruh dunia? Tidak. Begitu? Israel. Tidak, itu berkaitan dengan Matius 1 tadi. Sebab dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Makanya mereka tanya, maukah engkau sekarang memulihkan kerajaan? Tidak. Murid-murid itu tidak bilang bagi seluruh dunia. Enggak. Dan mereka tidak punya pengetahuan yang seperti itu. Ya. Tapi untuk umat Israel. Apa jawab Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Oke. Ayat 10 dan 11. Iya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, Betul. waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga dengan cara yang sama. Bagaimana caranya? Kita lihat ayatnya yang ke-12. Dari mana mereka? Caranya bagaimana? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, yang hanya perjalanan Sabat jauhnya. Jadi Yesus terangkat dari mana? Bukit Zaitun. Dan dia akan kembali lagi Ke Bukit Zaitun ke juga. Bukit Zaitun juga yang kedua kali. Dengan kata lain, dia akan datang kemana? Ke bumi. Ke bumi ini lagi. Ngurusin siapa? Ngurusin umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Lalu kita di mana posisinya? Dari surga. Ya kan? Nah, itu yang penting, saudara. Ya, kita posisinya di mana? Dari surga. Kita. Ya, itu yang sangat penting kita pahami. Jadi kedatangan yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah untuk menyambut Yesus di bumi. Untuk siapa? Untuk Umatnya Israel. bangsa Israel. Saat ini memang masih tertunda, tapi dia pasti datang untuk mereka. Pertanyaannya adalah, di mana posisi saudara dan saya? Dari surga. Dan kapan kita pergi ke sana di antara dua ini? Ya, bagaimana ya? Ya, di mana posisi saudara dan saya? Nasib kita lalu bagaimana? Yang tadi itu, yang makan remah-remah yang tadi kan begitu ya kan? Di mana posisi kita? Yesus sudah kembali ke surga dan dia pun berjanji nanti datang lagi untuk siapa? Untuk umat Israel di Bukit Zaitun. Saudara dan saya tidak ada di Bukit Zaitun. Ada di mana kita sekarang? Di surga sebelum kedatangan kedua. Sekarang ini maksudnya kita posisinya ada di mana? Di bumi. Ya, ada di Bekasi di sini. Kita bukan di Bukit Zaitun di Yerusalem. Terus bagaimana kita menyambut Yesus kalau memang kita menantikan Yesus yang kedua kali? Gimana caranya, saudara? Itu jadi berarti kita sekarang mengerti. Pasti sudah ada rencana Tuhan yang berbeda dari sini untuk kita. Amin. Iya, saudara. Pasti ada rencana Tuhan yang berbeda dengan kita. Rencana Tuhan yang mana? Rencana Tuhan yang disebut dengan kedatangan yang rahasia. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali, saudara, ke bumi ini, Yesus pernah datang di awan-awan menjemput orang-orang percaya sekarang ini. Yang sekarang ini, yang itu tadi, yang percaya Injil keselamatan kasih karunia Allah, Yesus mati menghapus segala dosa. Jadi saya tulis di sini, walaupun dalam urutan yang ketiga ini adalah penjelasan saya, urutan penjelasan saya, bukan urutan peristiwa. Kalau peristiwanya ini yang ketiga ini duluan dari yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Sebelum Yesus datang kedua kali, catat baik-baik, Yesus pernah datang bukan di bumi, tapi di awan-awan untuk mengangkat orang percaya yang sekarang terjadi. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini penting supaya kita mengerti. Oh iya, posisi kita ada di mana nih? Ya kan? Kita nunggu-nunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat saudara, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya baru bisa selamat. Dan Alkitab mengatakan hampir tidak ada orang yang selamat. Sekarang ini semua orang bisa selamat, asal mau aja percaya. Amin. Berarti itu adalah rencana yang berbeda dari sini. Dari Tuhan yang sama, yang satu Allahnya, dia punya rencana yang berbeda. Ya kan? Aneh kedengarannya atau tidak? Ya. Kalau bilang aneh, lebih aneh lagi kalau bilang aneh. Tapi tidak aneh. Allah Tritunggal bisa diterima oleh akal pikiran manusia saja? Tidak bisa. Harus dengan iman. Amin. Ya. Itu.
Sama seperti ini juga, saudara-saudara. Orang bilang aneh, kok Yesus datang di awan-awan bukan kedua kali? Bukan aneh. Pengertian orang yang aneh. Kalau fakta di dalam Alkitab itu jelas, clear. Mana jelasnya? Kita lihat baca 1 Tesalonika pasal 4. Ya, kedatangan Yesus yang sifatnya apa? Rahasia. Misteri. Oh, rahasia ya? Iya, rahasia. Karena apa? Karena ini tidak pernah diberitahu kepada nabi-nabi perjanjian lama. Iya, tidak pernah nabi-nabi perjanjian lama membayangkan bahwa mereka akan ikut terangkat di surga. Tidak. Mereka hanya menantikan tahu adalah Yesus akan datang mendirikan kerajaannya di bumi ini untuk mereka. Oke, kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Ya, 18. Oke. Mari kita lihat. Ya, ini luar biasa. Oke. Ya, siapa yang membacakan untuk kita? Mari. Kedatangan Tuhan. Ya, sudah semua ya? Sudah. Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana? Jadi ingat saudara, di dalam Alkitab itu ya satu terminologi bisa mempunyai arti yang berbeda, satu istilah. Ya, contoh iman. Iman mana? Iman keselamatan atau iman pertumbuhan? Beda, saudara. Ya kan? Iya. Keselamatan ke surga atau keselamatan dari pengaruh lingkungan yang buruk di dunia ini. Itu beda-beda. Keselamatan secara fisik atau keselamatan secara rohani. Tapi keselamatan namanya katanya. Nah, ini kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana tadi? Yang sifatnya rahasia. Silakan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, Ya. bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Jikalau kita apa tadi? percaya. Ini percaya apa? Percaya yang ini kematiannya. Saudara, perhatikan itu. Kita dimulai dari mana tadi? Dari darah Yesus yang tertumpah. Sebelumnya enggak. Makanya Paulus bilang, jikalau kita percaya kepada apa? Kematiannya, kepada salib, maka kita percaya juga kebangkitannya. Lalu maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. ya, Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Ya. Tuhan sendiri akan apa? Turun dari surga. Turun ke mana? Turun ke bumi? Bukan. Di awan. Saudara, perhatikan baik-baik itu. Bukan turun ke bumi. Tidak. Tuhan sendiri akan turun terus dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan dibangkitkan, diangkat bersama-sama dengan mereka. Bertemu di mana? Dalam awan menyongsong Tuhan. Iya, bertemu di awan. Nih. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di mana? Di surga. Di surga, di atas. Amin. Amin. Iya, bukan di bumi. Saudara, iya. Di 3 ayat 20 dan 21. Dan dari situ juga kita menantikannya sebagai juru selamat kita. Loh, jadi sekarang belum juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya, dengan tubuh yang mulia. Kan ini juga harus diselamatkan kan? Kan kita sudah belajar tentang 3 kategori aspek pengudusan kan? Iya. Ada pengudusan final, di mana tubuh kita akan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan namanya, seperti tubuh Yesus yang mulia. Kapan itu terjadi? Nanti. Nah, itu dia. Iya. Luar biasa. Jadi kita diangkat. Saudara, ini yang disebut biasa rapture, pengangkatan di awan-awan. Jadi kita menantikan itu.
Amin. Amin. Iya, saudara. Luar biasa. Makanya sangat beruntung, luar biasa sekarang kita tiba pada suatu titik di mana kita mendengar Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, supaya kita nanti semuanya tidak satu pun yang terhilang, tapi semuanya kita akan diangkat di awan-awan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Iya, makanya saudara, ya, kita harus mengucap syukur senantiasa, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita sampai pada akhirnya, jadi ini masih banyak detailnya yang bisa dibahas, tapi saya kasih gambaran dulu seperti ini, supaya di kali berikutnya nanti atau secara pribadi, Bapak Ibu sekalian semakin rajin membaca Alkitab dan mengetahui apa-apa saja yang menjadi bagian yang termasuk di dalam rencana Tuhan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, nah, jadi urutannya tadi saya gambarkan dulu urutannya. Bagaimana urutannya tadi? Kalau kita kasih garis begini, ya, kedatangan Yesus yang pertama, kemudian apa? Pengangkatan, iya. Barulah yang kedua. Nah, ini kedua kali. Ini yang pertama kali. Kita ada di mana? Di sini, yang rahasia. Tapi sudah dibukakan buat kita sekarang rahasia itu. Karena kita sudah mengetahui kebenaran itu kan. Makanya kita bisa bersuka cita atas apa yang tadinya adalah rahasia, tapi sekarang sudah dibukakan untuk kita. Ya, amin. Jadi, di mana nanti upah pahala mahkota kita akan diperlihatkan? Di sini. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita akan diberitahukan seberapa besar, ya, di kursi pengadilan Kristus, emas, perak, dan batu permata. Dan saya tidak percaya lagi kayu, rumput kering dan jerami, saya tidak mau membayangkan itu. Tapi marilah kita apa? Berlomba melayani Tuhan, berlomba mengasihi. Amin. Karena lewat itulah kita nanti ketemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan misalnya ini seperti satu pesawat, ya, kita diangkat ke surga, ya, Pak Bondra, ya. Waduh, luar biasa, kita lihat ke bawah. Tinggal semua. Motor saya nggak perlu. Nggak butuh. Belum bayar pajak, nggak usah dikirim, biarin itu buat orang lain. Tapi kita sudah apa? Terangkat begitu, angsurannya nggak usah dikirim, ya kan? Sekarang kita harus mikirin itu kalau punya, ya kan? Kenapa? Karena saat ini kita seperti Paulus bilang apa? Saat ini kita sedang berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Tapi jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Banyak pertanyaan tentunya, dan langsung saja bisa renungkan dulu beberapa detik, kemudian yang sudah mempersiapkan pertanyaan boleh menyampaikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari